Yang pertama, makna pendidikan multikultural di Amerika. Beberapa literatur tentang pendidikan multikultural di Amerika Serikat menjelaskan bahwa tujuan yang utama pendidikan multikultural adalah mencari kesetaraan hak dan sistem pendidikan yang efektif untuk peserta didik yang beragam, untuk lebih demokratis dan berkeadilan sosial. Pendidikan di dunia baru Amerika dimulai ketika imigran yang dikenal sebagai The Pilgrim Father pada tahun 1620 bersama-sama dengan imigran dari Eropa sebagai pelarian dari penindasan di benua tua, terutama penindasan agama. Mereka juga membawa cita-cita pendidikan dari Eropa. Sekolah yang pertama yaitu sekolah rendah, didirikan di New York pada tahun 1633 oleh imigran Belanda. Sekolah grammar pertama didirikan pada tahun 1635 di Boston. Universitas pertama yaitu Universitas Harvard didirikan di Cambridge, Boston pada tahun 1636. Sebelum ada imigran kulit putih tersebut, sudah ada penduduk asli dengan kebudayaan yang tinggi mendiami Amerika, yaitu Indian American. Pendidikan pada kelompok Indian terus diabaikan sampai tahun 1920. Kemudian dikeluarkannya Undang-Undang Indian Reservation Reorganization Act. Tujuan pendidikan suku Indian yaitu proses Amerikanisasi. Pendidikan di Amerika Serikat didominasi oleh budaya mainstream, yaitu budaya yang didominasi oleh kultur White Male Protestant Anglo-Saxon atau disingkat dengan WMPA, yang artinya dikhususkan untuk kelompok penduduk berkulit putih yang kebanyakan berasal dari Inggris dan beragama Protestan. Jadi, selain kelompok etnis dan budaya minoritas, perempuan juga terdiskriminasi. Terdapat 4 fase perkembangan pendidikan multikultural, yaitu yang pertama, pendidikan yang bersifat segresi. Yang kedua, pendidikan menurut konsep salad bowl. Yang ketiga, pendidikan menurut konsep melting pot. Yang keempat, pendidikan multikultural. Menurut penelitian Bank, terdapat berbagai dimensi di dalam perkembangan pendidikan multikultural. Yang pertama, integrasi pendidikan dalam kurikulum. Yang kedua, konstruksi ilmu pengetahuan. Yang ketiga, pedagogik kesetaraan antar manusia. Yang keempat, pemberdayaan budaya sekolah. Selanjutnya mengenai makna pendidikan multikultural di Kanada. Pendidikan multikultural di Kanada memiliki wajah yang berlainan dengan Amerika. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan sejarah serta komposisi penduduk Kanada. Kanada dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah kultur penduduknya paling banyak di dunia. Keadaan di Kanada ini sangat terbuka, saling menghormati, dan damai untuk para imigran. Sebelum datangnya orang Eropa, daerah Kanada telah didiami oleh sekitar 50 jenis etnis asli dengan berbagai bahasanya. Kemudian, sekitar abad ke-16-17, masuklah etnis Prancis sebagai pedagang dan penjajah. Kedatangan etnis Prancis juga diikuti oleh etnis Inggris pada abad ke-18. Kebutuhan akan tenaga kerja dari provinsi-provinsi di Kanada tersebut sehingga merekrut para imigran dari Eropa dan Asia. Dari Eropa Utara masuklah kaum imigran khususnya dari Belanda dan Jerman, dan diikuti oleh Eropa Timur yaitu Ukraina. Imigran Asia sendiri pun diantaranya yaitu Jepang, Cina, dan India, yang hampir kebanyakan imigran dari Asia ini bertempat tinggal di provinsi British Columbia. Pada tahun 1960 terjadi perkembangan yang pesat dari ekonomi Kanada sehingga membutuhkan para pekerja-pekerja terdidik. Pada tahun 1996 peraturan imigrasi menjadi lebih ketat karena yang dibutuhkan adalah pekerja-pekerja terdidik sesuai permintaan daerah.
Akibat peraturan membatasi etnis Asia tersebut, sehingga pada tahun 1967 penduduk Kanada mulai beraneka ragam dengan bertambahnya jumlah penduduk non-kulit putih. Keanekaragaman tersebut akan melahirkan multikulturalisme. Selanjutnya, pada tahun 1972 didirikan suatu direktorat multikultural di dalam lingkungan Departemen Luar Negeri untuk memajukan cita-cita multikulturalisme, integrasional, dan hubungan positif antaras. Sehingga pada bulan Juli 1988 lahirlah kajian multikulturalisme. Menurut undang-undang tersebut, sejumlah dana dialokasikan untuk memajukan hubungan harmonis antaras, memperluas hubungan antara kebudayaan yang berbeda-beda, memelihara bahasa asli dan budaya dan kesempatan yang sama dari kelompok etnis minoritas untuk berpartisipasi. Dengan demikian, Kanada merupakan negara pertama yang memberikan pengakuan legal terhadap multikulturalisme. Kebijakan multikulturalisme dimasukkan dalam bentuk yang berbeda-beda di dalam program sekolah. Di Provinsi Ontario, kurikulum yang dikaji mengenai hal-hal yang mengandung stereotip yang membawa kepada praduga-praduga negatif antaras. Di Provinsi Nova Scotia, kebijakan pendidikan ditekankan kepada saling pengertian interkultural dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Di Provinsi Manitoba, Alberta, Saskatchewan lebih menekankan kepada program bahasa yang diintegrasi. Selanjutnya, Maxio pada 1985 mengidentifikasi 6 jenis model pendidikan multikultural di Kanada. Yang pertama, pendidikan untuk suatu emerging society. 2. Pendidikan untuk kelompok-kelompok kultural yang berbeda. Ketiga, pendidikan untuk memperdalam saling pengertian budaya. 4. Pendidikan untuk akomodasi kebudayaan. 5. Pendidikan untuk memelihara nilai-nilai kebudayaan di dalam hal nilai-nilai kebudayaan dari suatu kelompok tertentu berada di dalam bahaya atau terancam kepunahannya. 6. Pendidikan multikultural terutama bertujuan untuk adaptasi, serta pendidikan untuk memberikan kompetensi bilkultural. Pengalaman di Kanada menunjukkan masyarakat yang berhasil adalah masyarakat yang mengambil tanggung jawab pendidikan budaya dan agama di dalam tanggung jawabnya dan menyerahkan kepada sekolah-sekolah umum dan pelatihan yang dibutuhkan oleh pasar. Pendidikan multikultural di Kanada tergantung pada di mana pendidikan multi etnis itu berada di dalam kerangka struktur ekonomi, politik, dan sosial masyarakatnya. Ya, saya akan menjelaskan mengenai pendidikan multikultural di negara Inggris. Sejarah pendidikan multikultural di Inggris tidak terlepas dari sejarah perkembangan atau revolusi industri di Inggris pada abad ke-8. Jadi revolusi di Inggris dapat dikatakan dibiayai sebagian besar karena yang pertama yaitu perdagangan budak, yang kedua eksploitasi dari jajahan, dan yang ketiga yaitu supremasi ras putih terhadap ras kulit berwarna. Kemudian pendidikan multikultural Inggris terjadi karena dorongan dari bawah, yaitu kelompok liberal atau kulit berwarna putih bersama dengan kelompok kulit berwarna. Selain itu, pendidikan multikultural di Inggris dipengaruhi oleh gerakan-gerakan antirasialisme dari Amerika Serikat oleh Martin Luther King, Malcolm X, dan Stokely. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai pendidikan multikultural di negara Malaysia. Bahwa Malaysia merupakan negara persemakmuran Inggris yang memiliki keanekaragaman etnis, agama, dan juga budaya. Pada dasarnya, motif Inggris mendominasi Malaysia lebih kepada penjajahan ekonomi dengan mengatur kebijakan kepemerintahan. Dalam pendidikan multikultural Malaysia, metode pembelajaran dan bahasa yang digunakan berbeda, seperti Melayu, Cina, atau Tamil. Pengembangan keanekaragaman bahasa dalam sistem pendidikan Malaysia menunjukkan bahwa pemerintahan mendukung bila anak belajar bahasa mayoritas sambil mempertahankan bahasa pertama mereka. Selanjutnya mengenai persamaan dan perbedaan isu yang dibangun.
Dari makna pendidikan multikultural dari 5 negara di atas, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan isu yang dibangun. Persamaannya yaitu sama-sama memiliki tujuan untuk menyatukan keanekaragaman perbedaan untuk mewujudkan tujuan negara. Keanekaragaman di beberapa negara tersebut berasal dari luar atau imigran-imigran yang menetap pada negara tersebut. Maksudnya imigran-imigran itu sendiri antara lain karena kebutuhan negara akan tenaga kerja, dan yang paling utama yaitu untuk menyetarakan semua penduduk tanpa memandang perbedaan. Selanjutnya perbedaannya yaitu munculnya pendidikan multikultural dari kelima negara di atas itu memiliki faktor yang berbeda-beda. Di Amerika dan di Inggris disebabkan oleh adanya dorongan perbedaan warna kulit dan kulit berwarna. Di Kanada sendiri disebabkan oleh kebutuhan akan tenaga kerja yang berasal dari imigran-imigran, dan di Malaysia disebabkan oleh faktor ekonomi. Yang terakhir yaitu nilai-nilai pendidikan multikultural yang dibangun. Penanaman nilai-nilai multikulturalisme mencakup 3 nilai dalam pendidikan, yaitu nilai sikap, nilai kognitif, nilai psikomotorik. Yang pertama, nilai sikap. Nilai sikap adalah upaya untuk mengembangkan kesadaran dan kepekaan tentang kultur, toleransi kultural, penghargaan terhadap identitas kultural, sikap responsif terhadap budaya lain, keterampilan untuk menghindari dan meresolusi konflik. Yang kedua, nilai kognitif. Nilai kognitif adalah untuk memperoleh pengetahuan tentang bahasa dan budaya orang lain, kemampuan untuk menganalisis dan menerjemahkan perilaku kultural, dan pengetahuan tentang kesadaran perspektif kultural. Yang ketiga, nilai psikomotorik. Nilai psikomotorik adalah untuk memperbaiki kesalahpahaman tentang kelompok etnik dengan memberikan berbagai strategi, teknik-teknik evaluasi, dan memberikan penjelasan tentang dinamika kultural.